Shalom adik-adik. Apa kabar Halo. adik-adik? Yesus Maha Dahsyat. Ya, puji Tuhan. Kembali pada hari ini kita kembali bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, walaupun masih dalam Zoom, ya, tetapi kita tetap mengucap syukur karena kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Untuk itu manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Selagi kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Oke, adik-adik, yuk kita mulai. Kita mau haus dan lapar akan Tuhan. Kita mau angkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Makan, Mak. Ya usah. Ya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ya, kita minta untuk kata untuk berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah ibadah kami bisa menjadi kekuatan bagi kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Queen. Tuhan Yesus berkati. Oke adik-adik, kakak mau tanya nih. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus ini adalah penguasa bumi ini? Suaranya pelan, Kak. Suaranya pelan? Kakak sudah paling Suara tinggi? Kak Nafi pelan, Kak. Pelan ya? Udah paling tinggi nih, Kak. Masih pelan? Masih, Kak. Suaranya masih kecil banget, Kak. Ya, Kak. Wah.
Udah gede, Kak? Udah. Ini siapa yang bilang besar? Udah Halo? cukup sih, Kak. Udah Udah cukup. ya? Udah cukup terdengar. Oke, mungkin volumenya adik-adik kurang dibesarkan. Coba. Oh, Ya, udah, Kak. dibantu, Udah ya? dibantu dibesarin ya. Ya, dibesarkan volumenya ya. Oke, adik-adik kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa bumi ini. Berarti dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Yuk adik-adik kita mau angkat pujian kita kembali. Kita mau angkat pujian. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Oke? Semangat adik-adik. Tepuk tangan yuk buat Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke. Oke, untuk yang pertama kakak buka ruang kesaksian. Tunggu, kakak mau pilih dulu. Mudah-mudahan kakak yang pilih, adik-adik langsung bersedia untuk kesaksian ya. Yang pertama kakak minta Kak Kiela tolong dong nyanyi satu pujian untuk Tuhan. Mau nggak? Kak Kiela belum pernah dengar nih suaranya. Mau ya? Mau tidak? Kiela? Nggak mau? Nggak mau? Aduh, sayang banget. Tunggu ya. Tunggu, kakak pilih lagi nih. Tunggu ya. Tunggu. Nathanael deh. Nathanael. Nyanyi buat Tuhan ya. Hah? Nggak mau. Aduh, tunggu sebentar lagi nih. Matthew. Matthew nyanyi buat Tuhan, mau Matthew? Matthew mau saya? Boleh, Kak. Oke, mulai ya. Udah tahu lagunya? Apa yang mau dinyanyiin? Udah ya. Waktu Tuhan aja boleh gak, Kak? Apa? Kenapa? Waktu Tuhan. Boleh. Senang sekali. Oke, 1, 2, 3. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, wah ternyata suaranya bagus. Diam-diam bakat terpendam nih ya. Ya, pertahankan Matthew ya.
Oke, terus kakak mau minta lagi, tunggu ya. Siapa ya? Andrea Bintang, mau nyanyi buat Tuhan? Mau sayang? Andrea Bintang mana ya? Nggak ada suaranya nih. Renata mau, Renata? Nggak mau dulu, Kak. Nggak mau dulu, oke. Tunggu ya, kakak minta siapa lagi, tunggu. Tunggu ya. Pak Ustaz boleh nggak happy ya ya ya? Fauza, oke. Boleh Fauza. Oke, 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke. Lagi? Lagi? Oke, terima kasih Fauza. Tuhan Yesus berkati ya. Oke, kakak kita lanjutkan dulu lagunya. Yuk. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahannya buat Tuhan Yesus bisa ditransfer ke rekening 687-145-3311 atas nama Kak Stefani Bank BCA ya. Terima kasih untuk persembahan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita lanjut, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau adik-adik, lagu ini adalah hidup selamanya. Udah pernah dengar belum adik-adik? Kita mau coba satu kali lagi dulu ya untuk belajar lagu ini ya. Oke. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oke, stop. Ya, bisa ya adik-adik? Gampang nggak lagunya? Gampang ya? Gampang. Yuk kita coba sama-sama kembali ya lagu ini. Oke, Kak. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Sekali lagi. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke, kakak buka ruang kesaksian lagi untuk satu orang lagi ya. Oke, siapa yang mau bersaksi buat Tuhan tunjuk tangan. Oh Gabe, oke Gabe. Oke Gabe. Oke, 1, 2, 3.
Belum dibuka suaranya. Ya, oke. Biar Tuhan di hidupku pimpin langkahku. Ya Yesus di hatiku, tenangkan jiwaku. Tak pernah ku merasa takut, tak pernah ku bersedih, sebab tangan Tuhan terlebih besar, sanggup menolongku. Oke. Terima kasih lagi. Terlebih besar, sanggup menolongku. Oke, terima kasih buat Gabe, Tuhan berkati ya. Oke, kesaksian pujiannya dilanjut besok ya, apa ya, minggu depan maksudnya. Oke, kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik. Yuk kita mau siapkan hati kita buat Tuhan Yesus. Oke, kita mau angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu bagai padang gersang. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita ulang kembali lagu ini dengan sungguh-sungguh. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hati
bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tetapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yuk, kita satu dalam doa, tidak ada lagi. Ya, lirik kanan, lirik kiri, lirik kanan, lirik kiri. Yuk, kita mau lipat tangan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan setiap pujian dan penyembahan kami kepadamu, bahkan di antara kami sudah bersaksi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, semuanya itu kami persembahkan Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami tetap tinggal di dalam dekapan-Mu Tuhan, karena dekapan-Mu itu Tuhan penuh dengan kasih, dan kami sangat rindu akan Engkau. Bapa, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, kami minta Tuhan buka hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati setiap kakak kami yang akan membawakan firman-Mu, memakai mereka secara luar biasa, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut kakak-kakak kami, itu semua sangat memberkati hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mau siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sebelum mulai firman Tuhan, seperti biasa kita mau kuis Alkitab dulu, dan syaratnya masih sama. Setelah pertanyaannya selesai, kakak hitung 1, 2, 3, baru angkat tangannya ya, pakai raise hand. Oke, siap? Pertanyaan pertama. Tes, Kak, suaraku kedengeran nggak, Kak? Kedengeran? Oke. Oke, siap ya? Pertanyaan pertama. Angkat tangannya setelah hitungan ketiga. Ke kota mana Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi? Turunin dulu, belum 1, 2, 3. Chelsea sama Jeges turunin dulu tangannya. Boleh diulang pertanyaannya, Kak? Oke, turunin dulu tangannya. Oke, pertanyaannya adalah, ke kota mana Yunus diutus Tuhan? 1, 2, 3. Oke, Johan. Niniwe. Ya, betul. Johan. Ya, selamat Johan. Oke, pertanyaan yang kedua. Turunin lagi tangannya. Kakak hitung 1, 2, 3, baru angkat tangannya ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Karena Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, dia dimakan oleh... Kak. Yes. Ada yang belum turunin tangan. Oh iya, turunin tangan dulu di bintang. Oke, karena Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, lalu dia dimakan oleh 1, 2, belum 3. Tunggu, turunin dulu. Jawabannya harus benar ya. 1, 2, 3. Oke, Michelle. Ikan, Kak. Nah, lebih spesifik. Ikan, Pak. Oke, turunin semua tangannya. Turunin dulu. Jawabannya masih kurang tepat. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Oke, Emo. Ikan besar, Kak. Ya, betul. Jawabannya adalah ikan besar ya adik-adik. Karena di Alkitab ditulisnya adalah ikan besar. Oke, pertanyaan yang ketiga. Turunin dulu tangannya. Bintang, turunin dulu tangannya. Bintang. Bintang. Halo. Halo. Bintang.
Masih muncul. Oke. Pertanyaan yang ketiga, berapa lama Yunus ada di perut ikan? Jawabannya harus benar-benar tepat ya, sesuai yang ditulis di dalam Alkitab. Tunggu, turunin dulu. Kakak belum bilang 1, 2, 3. Turunin dulu. 1, 2, 3. Tadi saya keluar Kak, jaringannya nyala. Kak, tadi jawabnya tadi pertanyaannya apa, Kak? Oke, pertanyaannya tunggu. Karena udah ada yang angkat tangan, silakan Kiela. 3 hari, Kak. Oke, kurang tepat jawabannya ya Kiela. Turunin dulu tangannya semuanya. Oke, pertanyaannya adalah Angelica turunin dulu. Oke. Berapa lama Yunus ada di perut ikan? Tunggu, turunin dulu semuanya. 1, 2, 3. 2, 3. Oke, Mario. 5 hari, Kak. Berapa? 5. Oke, salah jawabannya. Turunin lagi tangannya. Turunin dulu Kak tangannya. Ya, turunin semuanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Queen. 3 hari 3 malam, Kak. Ya, jawabannya tepat adalah 3 hari 3 malam sesuai dengan yang ditulis di Alkitab. Oke, selamat ya buat Johan, Emo, sama Queen yang udah menjawab kuis Alkitab minggu ini. Yang belum menjawab bisa dicoba minggu depan lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih sungguh lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya udah siap ya? Oke, adik-adik. Adik-adik, sebagai anak Tuhan kita itu dituntut untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, jiwa, pikiran, dan segalanya. Dan termasuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, kitanya itu harus dekat dengan Tuhan, dekat juga sama dengan sesama. Nah, caranya itu ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah melalui doa, lalu melalui ibadah, lalu memuji Tuhan. Dan ada satu lagi nih adik-adik, yang mungkin adik-adik akan bertanya sama kakak, Kak, apa tuh Kak? Yang satunya lagi. Yang satunya lagi itu adalah tentang melalui puasa. Oke, ada di sini adik-adik yang pernah berpuasa, angkat tangannya. Kak. Ya? Ada, Kak. Suaraku kedengeran kan ya, Kak? Kedengeran? Ya, ada, Kak. Oke. Siapa yang pernah berpuasa? Tetangga, Kak. Oh, tetangganya pernah berpuasa. Oke, adik-adik ada yang pernah berpuasa? Enggak sih. Jarang. Oh, jarang. Jarang berarti pernah. Yang lain ada? Ada yang pernah berpuasa yang lain? Ada setengah hari doang. Oh, setengah hari ya, tapi pernah namanya. Ada lagi? Selain Michelle? Kak Dede pasti pernah. Oke, kita akan belajar ya adik-adik minggu ini tentang puasa. Oke, yang selanjutnya. Kak, kenapa sih Kak cara kita untuk dekat sama Tuhan, dekat sama sesama itu kok ada puasa? Nah, apa sih puasa itu dan bagaimana cara berpuasa? Hari ini kita akan mempelajari itu ya adik-adik. Yang pertama adalah, menurut KBBI, puasa itu adalah meniadakan makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja. Dengan sengaja ya adik-adik, kita nggak makan, nggak minum. Bukan karena kita nggak punya uang, lalu kita puasa. Nah, bukan itu, tapi kita sengaja melakukan nggak makan dan nggak minum. Kenapa? Karena diet. Wah, itu bukan karena diet, beda lagi. Itu namanya bukan puasa. Dekat dengan Tuhan. Nah, supaya kita dekat dengan Tuhan. Nah, menurut KBBI itu adalah meniadakan makan atau minum dengan sengaja, terutama berkaitan dengan keagamaan. Kadang-kadang tetangga kita sebelah ada tuh 1 bulan berpuasa ya. Itu keren tuh adik-adik, patut dicontoh ya. Nah, dan biasanya puasa dilakukan dengan tujuan yang melibatkan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, di Alkitab itu puasa itu dilakukan nggak hanya di dalam perjanjian baru, tapi di dalam perjanjian lama puasa itu juga udah dilakukan. Ada yang bisa kasih contohnya? Yang bisa kasih contohnya? Tokoh Alkitab yang berpuasa, Angelo? Ada yang bisa kasih contoh? Tokoh di Alkitab yang melakukan puasa. Yunus mungkin. Tuhan Yesus 40 malam. Wah, Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Yunus kan terjebak di ikan besar. Iya, Yunus terjebak di ikan besar. Ada lagi? Jadi dia harus puasa, Kak.
Ya harus puasa ya. Di dalam perut ikan nggak ada makanan ya. Ada lagi? Tuhan Yesus juga, Kak. Ya, Tuhan Yesus juga berpuasa. Oke, kakak akan kasih beberapa contoh di Alkitab yang melakukan puasa. Dan kenapa dia berpuasa, tujuannya apa, dan caranya gimana. Yang pertama adalah Esther. Siapa yang tahu kisah Esther? Tahu, Kak. Ah, tahu ya. Kalau adik-adik Tahu, ini Kak. bacanya panjang, tapi adik-adik bisa dibaca di dalam Esther dari Esther 1 sampai Esther 6 kalau nggak salah 4 atau bukannya ada di kitab Esther. Esther itu nggak panjang pasalnya ya. Nah, adik-adik bisa baca di situ. Nah, ada yang bisa ceritain ke kakak kisah Esther kenapa dia bisa berpuasa? Ada, Kak. Oke, Emo, silakan. Dia berpuasa untuk bangsanya, Kak. Ya, dia Yang ada. berpuasa untuk bangsanya. Oke, Emo, silakan. Jadi Esther itu bangsanya pengen dibunuh sama bawahannya Ahasiweros ya, Kak. Kalau nggak salah rajanya ya, Kak. Nama rajanya Ahasiweros. Yang mau bunuh Ya. dia bukan gitu namanya. Namanya Haman. Ya. Nah, pamannya si Esther ini ceritanya dia lagi berkabung, Kak. Terus bawahannya Raja Ahasiweros itu disuruh sujud kan dia, Kak. Dia nggak mau. Nah, lalu Esther tahu nih bahwa bawahannya si rajanya ini pengen ngebunuh bangsanya dia. Makanya dia berpuasa, Kak. Ya, betul adik-adik. Untuk kisahnya lebih lengkapnya gini adik-adik. Oke, kenapa Esther berpuasa? Karena suatu keadaan yang sangat darurat ya adik-adik. Kenapa dia sampai berpuasa nih, sampai seluruh orang Yahudi yang ada di zaman Persia itu berpuasa. Jadi kisah lengkapnya adalah di suatu negeri yang namanya Persia adalah namanya Raja Ahasiweros yang punya ratu namanya Ratu Wasti. Ketika raja mengadakan jamuan, Wasti nggak mau datang. Akhirnya setelah ditanya sama penasehatnya semuanya, apa nih yang harus dilakukan? Akhirnya Ratu Wasti pun mau diganti, dengan ratu yang lain. Lalu diadakanlah pemilihan ratu pengganti Wasti. Nah, di sana ada yang namanya Mordekai. Nah, Mordekai ini punya sepupu namanya siapa adik-adik? Namanya Esther. Nah, lalu setelah proses yang cukup panjang, akhirnya Esther lah yang terpilih menjadi pengganti Ratu Wasti. Nah, tapi bawahannya Ahasiweros itu betul yang namanya Haman itu nggak suka sama si Mordekai, sepupunya Esther, atau lebih tepatnya adalah ayah angkatnya. Karena kan Esther itu nggak punya papa, nggak punya mama, akhirnya diangkat sama Anak yatim ya. Anak yatim piatu, lalu dia diangkat sama Mordekai yang sebenarnya adalah sepupuan, tapi dianggap dia itu kayak ayahnya gitu ya, ayah angkatnya, karena jaraknya lumayan jauh. Nah, dia itu minta dihormati sama semua orang, tapi pamannya itu bukan pamannya, Mordekai, sepupunya Esther itu nggak mau hormat sama dia. Karena kenapa dia nggak mau hormat? Karena Mordekai hanya mau hormat sama Allah. Nah, apa yang terjadi? Karena si Hamannya kesel, ya adik-adik, dia mau balas dendam. Akhirnya karena dia tahu Mordekai orang Yahudi, maka semua orang Yahudi yang ada di negeri Persia itu mau dibunuh. Nah, si Haman ini nggak tahu nih kalau si Esther itu adalah keturunan Yahudi dulu. Lalu Esther bingung nih, pamannya bilang, jangan sangka karena kamu ada di istana kamu akan luput dari pembunuhan, nggak bakalan luput, pasti kamu juga kena. Nah, akhirnya apa nih yang mesti dilakukan? Akhirnya Esther beserta dengan minta supaya Mordekai dengan seluruh orang Yahudi yang ada di sana itu berdoa dan berpuasa, termasuk Esthernya. Jadi adik-adik, ketika Esther nyuruh berpuasa, dia juga ikut berpuasa. Kenapa dia berpuasa? Karena gini adik-adik, kalau zaman dulu itu, kalau seseorang nggak dipanggil sama raja, dia itu bisa dibunuh. Ya kan, karena tidak berkenan dia raja, dia bisa dibunuh. Nah, supaya dia bisa berkenan di hati raja, mereka bersepakat untuk berdoa bersama-sama dan berpuasa. Akhirnya mereka pun, setelah berpuasa nih, akhirnya Esther pun berhasil menghadap raja, dan raja nggak marah. Dia mengulurkan tongkat emasnya, akhirnya Esther menceritakan apa yang terjadi, dan akhirnya Haman dibunuh. Berkat doa itu adik-adik, berkat doanya mereka, akhirnya bangsa Yahudi di Persia itu bisa selamat semuanya. Karena apa? Cara berpuasa. Karena mereka berdoa dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, Esther itu disebut juga dengan puasa Esther. Cara berpuasanya itu adalah tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Tapi benar-benar tuh adik-adik 3 hari 3 malam mereka benar-benar nggak makan. Itulah yang disebut dengan puasa Esther. Dan tujuannya itu biasanya untuk apa adik-adik?
merasakan senasib sepenanggungan. Benar kan adik-adik, seluruh bangsa Yahudi mau dibunuh. Nah, mereka itu bersatu hati untuk berdoa sama Tuhan, berpuasa sepenanggungan, senasib sepenanggungan karena mereka semua akan dibunuh. Dan untuk menunjukkan apa adik-adik kesungguhan memohon pertolongan dari Tuhan untuk menolong mereka. Karena kalau zaman dulu, kalau raja udah bertitah itu tidak bisa dibatalkan adik-adik. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang menolong mereka adalah Tuhan. Kenapa Tuhan bisa menolong? Karena mereka sungguh-sungguh berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Itu yang dimaksud dengan puasa Ester. Yang kedua, contoh yang kedua adalah siapa yang bisa nih, yang terkenal nih, yang nggak makan daging. Ayo, siapa? Daniel, Kak. Ya, betul. Puasa Daniel. Oke, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 4 orang yang ada di sebuah tempat, di suatu daerah gitu ya adik-adik. Nah, mereka itu bilang, puasa Daniel itu, ada yang tahu puasa itunya seperti apa? Puasa Daniel itu biasanya tidak makan daging, hanya makan sayur-sayuran. Ya adik-adik, biasanya kalau nggak salah puasa Daniel itu dilakukan 10 atau 21 hari adik-adik. Semua itu nggak ada daging, bahkan telur pun karena dari ayam mereka nggak makan. Kenapa? Kayak vegetarian ya, Kak? Ya, kayak vegetarian. Mereka hanya makan sayur-sayuran. Dan mereka buktikan, kalau adik-adik baca di dalam kisah Daniel, dibuktikan walaupun mereka hanya makan sayur-sayuran, tapi mereka tetap sehat dan kuat. Malah ditambah dikasih kecerdasan Karena kan sama sayuran Tuhan. sehat. Ya, betul. Sayuran itu sehat. Jadi adik-adik yang nggak suka sayuran, yuk kita makan sayuran. Karena sayuran itu sehat. Terbukti dari apa? Dari kisah Daniel dan teman. Meskipun gak enak, cuma itu sehat, Kak, Ya, sayuran. tapi lama-lama kakak nggak suka sayur sawi, kakak nggak suka sayur terong, tapi kakak coba makan, lama-lama kakak suka. Kakak itu sukanya belum lama loh adik-adik, suka terong sama sawi. Dulu kakak juga nggak suka, tapi kakak coba dan akhirnya kakak suka. Nah, adik-adik yang nggak suka sayuran juga bisa coba tuh, pasti adik-adik jadi suka karena sayur itu sehat ya adik-adik. Kisah lengkapnya karena bacanya panjang, adik-adik bisa baca di dalam Daniel 1 ya adik-adik. Dan yang puasa Daniel ini adalah dengan tidak makan olahan hewan, hanya makan sayur. Jangan takut adik-adik, nggak akan sehat. Tuhan pasti memberikan pertolongan karena sayuran itu sehat. Nah, tujuannya apa nih puasa Daniel? Biasanya untuk memohonkan kebijaksanaan agar dapat mempertimbangkan suatu hal. Ya adik-adik, makanya Daniel itu bisa menafsirkan mimpi raja yang orang lain nggak bisa, tapi dia bisa. Dan Tuhan selalu menolong keempat orang ini. Dan yang paling dahsyat nih adik-adik, contoh berikutnya adalah puasanya siapa? Yang tadi udah disebut tuh. Puasanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, minggu kemarin Tuhan Yesus dicobai, bener kan? Nah, Tuhan Yesus itu dicobai dia setelah berpuasa 40 hari 40 malam tuh adik-adik. Coba bayangin Tuhan Yesus sudah habis puasa 40 hari 40 malam dia dicobai. Coba bayangkan kalau adik-adik sini yang baru belajar untuk puasa 6 jam aja itu kadang-kadang susah kalau nggak dilatih adik-adik. Tapi ini Tuhan Yesus puasanya 40 hari 40 malam ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Tujuan Tuhan Yesus berpuasa apa adik-adik? Sebelum Tuhan Yesus berpuasa dan dicobai di padang gurun, ada peristiwa Tuhan Yesus itu dibaptis adik-adik. Dan itu apa? Itu adalah kalau para ahli bilang, para penafsir Alkitab bilang, Tuhan Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam untuk memulai pelayanannya selama dia ada di dunia adik-adik. Jadi dia udah siap-siap mempersiapkan diri dia dengan berpuasa dan berdoa. Walaupun Tuhan Yesus itu Allah, tapi dia juga 100% manusia. Dan dia berpuasa. Nah, di dalam Alkitab nggak ditulis nih cara Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Apakah benar-benar Tuhan Yesus berpuasa nggak makan, nggak ada bukanya, nggak minum juga, atau benar-benar nggak makan, nggak minum ya adik-adik. Tapi kalau dibaca dari ayat ini, ada penafsir bilang, ayat ini kan bilang gini, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dan jadi ada kemungkinan Tuhan Yesus tetap minum ketika dia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Karena adik-adik, tubuh manusia itu terdiri dari 60-70% air di dalam tubuh kita ya. Jadi makanya itu nggak kembung, Kak? Enggak, emang tubuh kita kalau kita Google ya, kurang lebih 60-70% di dalam diri manusia itu terdiri dari air adik-adik. Makanya itu kadang-kadang orang yang berpuasa itu tetap harus minum air supaya tidak mengalami dehidrasi.
Jadi menurut penafsir Alkitab ada kemungkinan Tuhan Yesus Tapi berpuasa tidak makan tapi tetap minum. Kenapa adik-adik? Tapi kan kalau yang puasa di agama Muslim itu dia sama sekali nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai tunggu buka. Nah, ya betul. Oke, Itu kalau gimana? kalau teman sebelah nggak apa-apa. Itu kan mereka emang aturan agama mereka itu seperti itu, nggak apa-apa adik-adik. Itu sudah menjadi aturan mereka. Kita nggak bisa, oh nggak boleh gitu, nanti kamu kehausan, kamu dehidrasi. Nggak apa-apa. Itu yang dipercayai mereka, biarkan mereka melakukan itu. Nah, kalau kita di Kristen, kita nggak ada aturan baku tuh adik-adik, mau puasa 1 hari, 30 hari, 40 hari, nggak makan, nggak minum, nggak ada. Di Alkitab nggak ditulis. Ya, bahkan ini, nah puasanya Tuhan Yesus juga seperti itu ya adik-adik. Kira-kira kemungkinan Tuhan Yesus hanya tidak makan tapi tetap minum. Ya, oke? Itu puasa contoh puasa yang ketiga. Yang keempat, oke, yang tadi kakak kasih kuis Alkitab, yaitu apa? Di dalam kisah Yunus. Oke, apa? Kenapa yang puasa siapa? Yang puasa itu penduduk kota Niniwe. Kalau adik-adik tahu kisahnya, nah, nih Yunus itu setelah dia dimakan ikan besar selama 3 hari 3 malam, lalu dia dikeluarin. Dia dimuntahkan atas perintah Tuhan. Lalu Tuhan bilang ini, Yunus kamu tetap pergi ke kota Niniwe. Kenapa sih Tuhan? Pasti juga nanti Yunus udah tahu nih Tuhan Yesus pasti baik hati, nanti juga diampuni Tuhan. Ngapain saya mesti pergi ke sana? Padahal Tuhan nyuruh Yunus pergi ke sana apa? Karena di kota Niniwe orang itu tidak bisa membedakan tangan kiri dari tangan kanan. Maksudnya gini adik-adik, mereka itu nggak mengenal Tuhan dan sudah terjadi banyak kejahatan yang luar biasa di sana. Jadi mereka harus diperingatkan. Kalau dalam 40 hari 40 malam mereka nggak bertobat, mereka akan dimusnahkan. Mendengar berita itu, apa yang terjadi? Penduduk kota Niniwe bertobat. Caranya gimana? Mereka berpuasa adik-adik. Cara puasa mereka itu adalah, cara puasanya manusia, ternak, lembu, sapi, dan kambing domba itu tidak makan apa-apa adik-adik. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Dan Tuhan melihat kesungguhan dari penduduk kota Niniwe ini, lalu Tuhan menyelamatkan kota Niniwe. Wah, keren ya. Oke, tadi kita udah ada contoh 4 orang yang berpuasa, yaitu apa? Esther, Daniel, Sadak, Mesak, dan Abednego, Tuhan Yesus, dan penduduk kota Niniwe. Nah, adik-adik, dalam kekristenan itu tidak ada aturan baku secara teknis soal berpuasa, adik-adik. Kenapa? Karena di dalam kekristenan itu yang menjadi persoalan bukan teknisnya, bukan berapa lamanya, bukan nggak makan nggak minumnya, tapi apa? Sikap hati kita, adik-adik. Kalau kita cuma pikirin nggak makan nggak minum, itu sama aja kayak diet, benar nggak? Diet juga nggak makan nggak minum. Tapi enggak, kalau di kekristenan itu karena tidak ada aturan bakunya, maka yang menjadi persoalan adalah bukan teknisnya, tetapi sikap hati kita ketika kita berpuasa. Nah, puasa itu adalah soal merendahkan hati di hadapan Tuhan. Untuk apa? Yang pertama itu pertobatan dan ingin mengalami perubahan yang lebih baik. Contohnya adalah apa? Yang tadi, penduduk kota Niniwe. Benar nggak? Mereka melakukan pertobatan ketika mereka dengar firman Tuhan, kalau mereka mau dihancurkan sama Tuhan. Mereka sering mencuri, sekarang taubat nggak mencuri, tapi berbagi. Ya, betul. Nah, tuh, mereka melakukan pertobatan dan mereka ingin mengalami perubahan yang lebih baik. Oke, kakak minta Raffles. Halo Raffles. Silakan baca Yesaya 58 ayat 6. Iya Kak, Ya. Yesaya 58 ayat 6. Bukan berpuasa yang kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdahkan orang yang teraniaya dan matahkan setiap kuku. Oke. Jadi adik-adik, Yesaya, terima kasih Raffles, Tuhan Yesus memberkati. Jadi adik-adik, pertobatan dan ingin mengalami perubahan yang lebih baik itu karena di Yesaya 58 ayat 6 bilang gini, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Nah, jadi itulah tujuan salah satu kita berpuasa. Yang kedua, yang kuadanya adalah
ya puasa itu bukan soal merendahkan hati, puasa adalah soal merendahkan hati di hadapan Tuhan, bukan teknisnya ya. Jadi kita mendoakan sesuatu yang mungkin bersifat darurat. Contohnya adalah tadi kisah Esther, benar kan? Itu suatu keadaan yang darurat. Kalau mereka nggak minta pertolongan Tuhan, pasti mereka akan dibunuh. Semuanya adik-adik, kayak kita misalnya kita ada penduduk Indonesia nih ya di suatu negara. Nah itu bisa dihancurkan semuanya karena nggak minta pertolongan Tuhan, tapi penduduk bangsa Yahudi ini minta pertolongan Tuhan. Mereka, aduh, apalagi caranya ya, secara manusia udah nggak kepikiran deh gimana cara untuk menyelamatkan diri. Tapi akhirnya mereka mempunyai inisiatif untuk berdoa dan berpuasa, dan akhirnya Tuhan menolong karena kesungguhan hati mereka melalui doa dan puasa. Jadi yang kedua, puasa adalah soal kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk apa, Dedik? Mendoakan sesuatu yang mungkin bersifat darurat. Oke, lanjut. Nah, puasa adalah soal merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk berupaya hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita berpuasa, kita harus melawan hawa nafsu. Hawa nafsu untuk nyontek, hawa nafsu untuk nggak makan, hawa nafsu untuk nggak minum, hawa nafsu buat nggak marah-marah, dan lain sebagainya. Nah, berupaya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Selanjutnya, kenapa? Kalau tetangga sebelah, kan dia kan lagi puasa ya, Kak. Terus kalau dia marah berarti batal dong, Kak? Nah, sebenarnya harusnya batal secara itu ya. Tapi kadang-kadang mereka suka lupa kalau lagi puasa. Kalau di mereka itu ketika mereka lupa, itu nggak apa-apa. Setahu kakak ya. Jadi kalau kita juga kadang-kadang kita lagi puasa, kita lupa terus kita malah marah-marah. Nah, kita juga kadang-kadang mengalami hal yang seperti itu. Karena kita belum terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, pasti kita akan tahu bagaimana caranya untuk menahan diri dari kemarahan adik-adik. Makanya itu kita harus latih cara kita berpuasa supaya kita makin hari makin terus iman kita terus bertumbuh dengan baik ya. Oke, lanjut. Nah, puasa adalah soal merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk apa? Berupaya menyadari dan menghayati kehadiran Tuhan adik-adik. Nah, karena di sini adalah upaya untuk menyadari dan menghayati kehadiran Tuhan. Makanya ketika kita berpuasa, jam doa kita itu, jam memuji Tuhan itu harus ditambah adik-adik. Jadi bukan gini, karena aku lagi puasa, ya udah aku nonton YouTube-an aja biar nggak kerasa tuh waktunya udah selesai. Bener nggak? Ya kan? Aku main game aja. Kan jam 6, puasanya jam 6 sampai jam 12. Nggak kerasa kan kalau kau nonton YouTube itu waktu cepat berlalu. Tapi kalau aku diem aja itu lama banget. Nah, nggak seperti itu adik-adik. Salah satu puasa itu tujuannya adalah apa? Berupaya menyadari dan menghayati kehadiran Tuhan. Jadi jam doanya, jam memuji Tuhannya harus ditambah. Nah, Daniel 9 ayat 3 bilang gini. YouTube ibadah sekolah minggu, Kak. Nah, betul. Nonton YouTube ibadah sekolah minggu. Nah, bisa belajar firman Tuhan tuh adik-adik. Kakak minta tolong yang baca Vano. Daniel 9 ayat 3. Yuk, Vano. Vano. Ya, Kak. Ya, silakan. Daniel 9 ayat 3. Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengharapkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Nah, di ayat Daniel 9 ayat 3 dibilang, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Jadi apa? Mengarahkan hati kita, muka kita, diri kita semuanya kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang udah profesional ya adik-adik, ketika mereka berdoa dan puasa itu, mereka akan lebih dekat dengan Tuhan. Makanya dibilang ketika Tuhan Yesus dicobai, makananku bukanlah dari roti dan apa gitu ya, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Ya benar. Ketika kita berpuasa, ketika kita baca firman Tuhan, itulah yang menjadi makanan kita. Dan itulah yang bisa membuat Tuhan Yesus bisa berpuasa 40 hari 40 malam. Karena apa? Makanannya adalah firman Tuhan. Oke adik-adik. Nah, nih, kalau kita lagi puasa, kita jangan pamer kalau kita lagi puasa adik-adik. Karena apa? Matius 6 ayat 16 sampai 18 bilang gini. Oke, kakak minta yang baca Keri ayat 16, ayat 17 Renata, ayat 18-nya Kenzi.
Siap ya? Kiri, Renata. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Oke, Renata. Renata? Berto dulu kalau gitu ayat 17, Berto. Internetnya, Kak. Oh iya, mungkin internetnya. Berto ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Oke, 18, Kenzi. Supaya jangan dilihat oleh orang kau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, dari ayat yang kita baca itu, adik, terima kasih adik-adik Kiri, Berto, dan Kenzi yang udah baca ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi ayat yang kita baca itu Tuhan Yesus ngajarin kita apa? Kalau kita puasa jangan pamer. Maka dibilang apa? Kalau kita lagi puasa jangan orang lain tahu kalau kita lagi puasa, adik-adik ya. Jangan Kalau lagi lagi puasa lemes-lemesin. jangan memamerkan kekayaan di TikTok, Kak. Oh, jangan memamerkan kekayaan di TikTok. Maksud di sini adalah jangan pameri kalau kita lagi puasa. Mentang-mentang lagi puasa kita lemes. Disuruh mama bantuin angkat ini, lemes mah lagi puasa. Disuruh belajar, nggak boleh mah. kayak gitu, Kak. Iya, nggak boleh. Kita harus kayak orang normal aja. Nah, betul. Kita harus seperti orang normal. Karena apa? Biarlah ketika kita berpuasa hanya Tuhan dan kita yang tahu. Oke, adik-adik? Nah, karena tidak ada bentuk baku bagaimana orang Kristen berpuasa, sehingga berpuasa itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kayak tadi, Esther 3 hari 3 malam, Tuhan Yesus 40 hari 40 malam, penduduk kota Niniwe sampai binatang-binatangnya, hewan ternaknya juga nggak berpuasa semuanya, nggak makan dan minum, nggak makan rumput, ya kan? Daniel hanya makan sayuran. Nah, kakak kasih saran nih, berpuasa secara teknis. Nah, kalau puasa itu mungkin kita bisa coba nggak makan dan nggak minum dalam kurun waktu tertentu. Misalnya adik-adik tentuin nggak puasa dari jam 6 sampai jam 12. Atau mau dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Atau mau dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Nah, itu terserah kita masing-masing. Yang penting apa? Sikap hati dan kesungguhan hati kita yang paling penting. Jadi bukan teknisnya. Atau adik-adik nggak makan selama 6 jam, tapi tetap minum. Nah, tapi minumnya itu bukan gara-gara kita nggak makan, minumnya banyak, seteko diminum semua. Jangan ya adik-adik ya. Minumlah secukupnya. Dan atau yang puasa nggak minum, Kak, makan terus. Oh, makan terus. Jadinya. Terus sama ini, kalau kita lagi puasa dan kita boleh minum, bukan kita minumnya minum jus, minum yang lain yang berwarna, tapi apa? Minumnya itu air putih adik-adik. Jangan minum jus, strawberry. Kalau air dingin, Kak? Air dingin boleh kan, air putih, nggak apa-apa. Tetap yang penting air, tapi nggak berwarna. Terus gini, bisa juga puasa itu pantang sesuatu adik-adik. Tahu pantang ya? Misalnya puasanya pantang nggak makan ayam. Puasanya pantang buka pintu. Pantang buka pintu, jangan, nggak bisa keluar. Ya, pantang nggak makan ayam. Adik-adik suka banget nih sama yang namanya ayam. Mau ayam apa kayak digoreng kayak di balado kayak diapain. Pokoknya segala sesuatu harus ada ayamnya. Nah, adik-adik bisa tuh mulai pantang. Aku mau pantang Tuhan Yesus nggak makan ayam. Bisa seperti itu ya. Atau bisa pantang melakukan sesuatu. Misalnya, kalau biasanya adik-adik liburan pakai device-nya itu 1 kali 24 jam. Nah, aku bisa nih, Tuhan aku mau berpuasa. 1 hari aku pegang device-nya 2 jam aja. Bisa seperti itu ya. Atau pantang menggunakan sesuatu, yaitu nggak pegang handphone deh Tuhan Yesus seharian. Atau aku jadinya baca Alkitab aja seharian. Nggak pegang handphone, rumah langsung berantakan, Kak. Langsung mainin alat-alat rumah. Mainin anak-anak yang lain ya, alat-alat yang lain. Jangan seperti itu Ya, juga Kak, ya. bener, Kak. Biasanya kalau kita nggak main handphone, Kak, kita ngacak-ngacak rumah, Kak. Kadang-kadang ya. Ngacak-ngacak rumahnya kayak apa tuh misalnya? Ya, misalkan kayak ngacak-ngacak ada mainan, ngacak-ngacak Lego. Langsung kita ambil aja lah. Oh, nggak apa-apa kalau habis acak-acak habis itu dirapiin nggak masalah adik-adik. Bukannya ini ya, isi lemari dikeluarin semuanya. Ngacak baju. Kalau nggak dirapiin itu nggak boleh. Oh, kalau nggak iya.
Kalau misalnya adik-adik habis acak-acakin bajunya terus habis dirapiin lagi, itu nggak masalah. Papa mama pasti nggak marah. Tapi kalau habis diacak-acakin nggak dirapiin, nah itu yang bisa bahaya. Bisa omelin sama papa sama mama karena telah melakukan kesalahan ya. Jangan seperti itu adik-adik ya. Oke. Dan nah, puasa teknisnya itu adalah tentukan waktunya. Misalnya adik mau jam 6 sampai jam 12 atau jam 12 sampai jam 6 sore, itu terserah adik-adik karena nggak ada aturan teknisnya. Yang terpenting adalah berpuasa itu kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Nah, untuk itu adik-adik, di jam puasa kita itu, yuk lebih banyak kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Jadi waktu yang berpuasa itu yang biasa dipakai untuk main YouTube, media sosial dan sebagainya, dipakai buat apa? Memuji Tuhan, berdoa atau baca Alkitab. Karena kan kita mau lebih dekat sama Tuhan, ya kan? Itulah caranya, ya adik-adik. Jadi kesimpulannya adalah kenapa? Saya mau nanya Kak, boleh nggak sih Kak, kita kayak puasa seminggu baca Alkitab doang, nggak boleh ngapa-ngapain, boleh makan, boleh minum. Oh baca gimana? Jadi kayak kita baca Alkitab sampai seminggu. Terus habis seminggu nggak baca Alkitab lagi? Jangan. Baca Alkitab itu Enggak, setiap tetap hari. Kenapa? baca Alkitab. Ya maksudnya kayak gini loh Kak. Puasa kita kayak gak buka media sosial, cuma baca Alkitab gitu dong. Boleh nggak sih Kak? Boleh banget. Karena apa? Itulah tujuan kita berpuasa, lebih dekat sama Tuhan. Jadi caranya apa? Baca firman Tuhan. Kalau adik-adik mau dari jam 6 sampai jam 12 baca Alkitab, nggak apa-apa. Itu keren adik-adik. Patut dicoba. Nah, kalau yang mau coba, keren banget. Kakak dukung ya. Oke adik-adik, jadi kesimpulannya adalah apa? Puasa itu bukan soal teknis, tetapi apa? Sikap hati kita untuk mau lebih dekat dengan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus berkati. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, nah kita mau praktek nih. Jadi aktivitasnya adalah, nah adik-adik tulis di selembar kertas, namanya siapa, lalu tulis berkomitmen menahan diri untuk. Nah kita cobanya Senin sampai Jumat dulu ya adik-adik, 5 hari aja. Jadi misalnya Senin, bermain handphone hanya 2 jam aja. Kenapa? Itu harus dilakuin Kakak. Nah kakak mau, dulu dengerin kakak dulu nih ya. Misalnya hari Senin kalau yang masih ujian nggak bisa, pasti lebih 2 jam ya. Siapa di sini yang masih ujian? Kelas 6? Saya kayaknya kayak mau masuk ujian deh Kak, kayaknya. Kayaknya baru mau masuk ujian, karena setahu kakak ada masih kelas 6 yang masih ada ujian sekolah. Ya. Tapi kalau kakak kelas aku udah ujian Kak, udah ujian sekarang. Oh udah selesai ya? Nah, oke. Ya, yang masih kalau belum? Aku masih Juni masih lama Kak. Oh iya, yang kelas 5 itu masih lama. Yang sekarang lagi ujian itu yang kelas 6. Setahu kakak ya. Udah selesai Kak. Udah selesai. Wah, keren. Okay. Kayaknya aku masih lama deh Kak. Cuma ya, kalau untuk yang di bawah kelas 6 itu kalau masih di lama. sekolahan aku ulangannya tiba-tiba mendadak Kak. Oh, bisa tiba-tiba mendadak. Enggak, bisa dikasih tahu kok sama Sama banget, mendadak. Gitu. Oke ya, kakak lanjut ya aktivitasnya ya. Jadi aktivitasnya itu adalah tulis nama adik-adik. Kenapa? Oke, kakak lanjut ya. Jadi aktivitasnya adalah berkomitmen menahan diri untuk apa? Misalnya terserah adik-adik, boleh tulis apa aja. Misalnya hari Senin aku pantang nggak makan ayam. Hari Selasa aku pantang tidurnya itu mau tidak di atas jam 10. Di bawah jam 10 udah tidur. Jadi kita harus puasa gitu. Nah, atau juga boleh berpuasa dari jam 6 sampai jam 12 aku nggak makan. Hanya minum aja. Hari Rabunya tidur di atas jam 11 malam. Di atas jam 11, jangan di bawah jam 11. Kan nggak boleh, kan puasa nggak boleh. Nggak boleh makan, Kak. Kalau tahun baru aku pernah begadang, Kak. Apa? Kalau pas tahun baru aku seringnya begadang, Kak, sampai pagi. Pas tahun baru. Oke, sesekali boleh deh ya. Jangan setiap hari, tidak baik buat kesehatan adik-adik. Beneran. Adik-adik Google deh. Tidur malam itu tidak baik buat kesehatan. Tapi karena saat kita tidur malam itulah Tuhan Yesus. Kenapa? Kita boleh nggak sih kalau tidur jam 11 gitu? Sebenarnya nggak boleh adik-adik. Manusia itu butuh tidur 8 jam tanpa bangun. Karena kenapa adik-adik? Ketika kita tidur itu ya. Mau bantu mama cuci piring. Hari Kamis. Ketika kita tidur itu. Saya tidurnya yang jam 10 sistem yang rusaknya itu diperbaiki sama Tuhan adik-adik. Makanya Tuhan Yesus itu keren.
Makanya kita disuruh nggak boleh tidur malam-malam itu adik-adik. Karena ada yang rusak itu diperbaiki sama ini kan hari Senin main HP. Sama sistem tubuhnya ya adik-adik. Nah kemarin ada nih yang WA kakak itu di jam pagi-pagi itu kakak di WA. Ya ampun kakak bilang nih kak nggak bobo nih kayaknya. Jangan ya adik-adik. Apalagi adik-adik masih kecil itu nggak boleh tidur malam. Ya mungkin sekarang mungkin aja dia bangun jam segitu kak. Oh bisa jadi, bisa banget. Itu aku kak, maaf kak. Oh iya jangan ya, jangan tidur malam-malam adik-adik. Itu tidak baik buat kesehatan. Usahakanlah sedari adik-adik kecil ini belajar untuk tidak tidur jam 1 pagi baru tidur, jam 12 malam atau jam 11. Usahain deh kalau sekarang itu jam 11, walaupun itu masih nggak baik ya, harusnya jam 10 adik-adik. Jam 10 itu adik-adik udah tidur. Aku jam 9. Oh, jam 9. Nah, itu pas tuh jam 9 bangunnya jam 5, 8 jam tidur, itu pas. Kenapa? Karena aku kemarin tidur jam 6, bangunnya jam 9.32 Kak, jadi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Nah, itu harus dirubah. Jangan tidur sore. Tidur sore itu juga tidak baik. Ya, jadi tidurlah waktunya adik-adik tidur ya. Oke, ada yang mau tanya aktivitasnya? Kenapa Emo? Bukannya kalau tidur siang itu bagus ya Kak? Tidur siang itu bagus, tapi kan tidur sore. Jadi kan malam-malamnya jadi nggak bisa tidur kan? Nah, harus waktunya tidur jadi melek matanya. Jangan dibalik ya adik-adik. Tidur siang bagus, cuma kalau lama-lama emak marah Kak. Oh iya, tidur siang itu jangan lama-lama, sejam 2 jam aja. Jangan 4 jam ya kelamaan ya adik-adik. Oke. Malamnya nggak bisa tidur. Nah, malamnya nggak bisa tidur, benar. Jadi tugasnya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, adik-adik terserah adik-adik mau puasanya nggak makan tetap minum, atau puasanya nggak makan nggak minum selama 6 jam, atau puasa nggak main handphone sehari 2 jam aja, puasa nggak tidur malam dan lain sebagainya. Adik-adik tulis Senin apa, Selasa apa sampai Jumat. Nah, Sabtunya adik-adik foto terus kirim ke kakak koordinatornya. Sambil ini adik-adik, di sini ada kakak kasih centang merah ya. Nih, yang ini ya. Nah, kalau berhasil adik-adik centang. Checklist. Cek, berhasil. Tapi kalau nggak berhasil, adik-adik kasih tanda silang. Nah, karena ini akan dikumpulkan, jadi adik-adik jangan minder dia, Kak, aku nggak berhasil, aku centang aja. Nah, berarti adik-adik kan nggak jujur. Ya, jangan. Kalau emang nggak berhasil, ditulis aja silang. Berarti nggak berhasil puasanya. Kak. Kenapa? Itu kan puasanya boleh apa aja ya, Kak? Boleh. Boleh itu. Berarti puasa nggak buka pintu selama 2 jam boleh dong? Puasa nggak? Kenapa emang kamu mau puasa nggak buka pintu? Nggak apa-apa Kak, nggak ada kerjaan aja. Oh, nggak ada kerjaan aja. Jangan puasa yang itu, yang lain aja. Atau gini, Kak, aku puasa nggak mau ngerjain PR. Jangan ya adik-adik. Sebagai pelajar tetap harus belajar. Kak, aku puasa nggak mau belajar. Jangan. Puasa itu melakukan sesuatu yang baik. Kan mau merubah diri menjadi lebih baik, bukan jadi lebih buruk kan. Jadi harus lakukan sesuatu yang baik ya. Oke. Nah, tugas itu dikumpulkan hari apa? Hari Sabtu tanggal 28 Mei. Kenapa? Kenapa, Alvin? Ada ayat hafalan enggak, Kak? Oh, ayat hafalannya nggak ada. Karena adik-adik udah kakak kasih tugas Senin sampai Jumat nih. Buat berkomitmen untuk melakukan sesuatu. Jadi nggak ada ayat hafalan. Ya, tugasnya aktivitas hitung-hitung. Aktivitas hitung-hitung ayat hafalan. Cuma lebih sulit aja. Oke ya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pertanyaan silakan WA kakak. Kalau yang nggak masuk itu gimana, Kak? Kalau yang nggak masuk apa? Yang nggak masuk Zoom hari ini. Oh, kan ada nanti pengumumannya ada di dalam grup sekolah minggu. Oh ya Kak, boleh nggak sih Kak puasa nggak buka kulkas selama 4 hari? Nanti mamanya nggak masak, ayo. Kan semua bahan-bahan masaknya ada di dalam kulkas. Enggak, kita doang. Enggak, mama boleh boleh kalau buka. kamu buka kulkas itu mengambil ngosongin kulkas mama kamu boleh, nggak apa-apa. Mantap itu, mantap. Jangan-jangan gini, sebelum puasa isi kulkasnya dikeluarin dulu, jangan. Oh, berarti boleh sih. Nggak sih Kak, kalau yang udah gede gitu, kita puasa nggak keluyuran malam-malam, nggak bikin orang tua khawatir. Nah, boleh banget itu. Kan menuju ke arah sesuatu yang lebih baik, itu boleh.
Oke. Kalau Nah, kalau kenapa? puasa 4 hari belajar itu boleh, Kak? 4 hari belajar boleh kan baik. Oh ya sudah. Apalagi mau ujian. Nah, ya. Tapi Oke nih. Firman Tuhan udah selesai, kakak mau share yang udah. Oke, selamat buat Emo sama Kiela yang sudah berhasil mengumpulkan 10 poin. Hadiahnya nanti kakak titipan gereja sama papa mamanya ya. Terus ini yang udah sampai 12 poinnya itu Queen. Kenapa Emo? Astaga, si Emo, si Matthew. Oke ya. Nah, yang udah dapat 12 nih untuk absensi dan aktivitas itu Queen. Kemarin hadiahnya udah kakak transfer ke Queen ya. Kiranya jadi berkat buat Queen. Dan selamat buat Emo dan Kiela. Yang lainnya tetap semangat ya. Kak Flori. Kenapa? Kak Flori. Itu Matthew dia nggak masuk ke ibadah sekolah minggu lagi ya, Kak? Oh iya Matthew, coba tolong dibantuin teleponin lagi ya Angelo ya. Astaga, udah diping-pingin tetep aja kagak kapok-kapok dia. Oh, kenapa Johan? Kak, Ya. boleh lihat itu nggak apa yang jawab pertanyaan? Oh ya, jawab pertanyaan. Johan udah 4. Mario ada 2 ya. Oke ya. Nah, ini yang udah doa 5 jari nih. Terima kasih adik-adik sudah mengirimkan aktivitas soal 5 jari. Ada Angelo, Chelsea, Emo, Johan, Mario, Michelle, sama Queen. Ada yang ketinggalan? Doa 5 jari. bikin Doa saya syafaat 5 jari. bikin saya gugup. Oh, Jadi nah makanya itu doanya. dilatih supaya tetap bisa berdoa ya. Kalau disuruh berdoa udah saya kak gitu ya. Oke. Nah, oke. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kakak berharap firman Tuhan ini jadi berkat buat adik-adik semua. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini Tuhan. Hari ini kami belajar berpuasa untuk mendekatkan diri kami dengan Tuhan dan sesama. Biarlah Bapa, firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami dan boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan, dan kami juga Tuhan Yesus semakin dikasihi oleh sesama manusia. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai langkah hidup kami, dan kami yakin dan percaya masa depan yang cerah adalah masa depan yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau doa berkat dulu. Shalom adik-adik. Mari kita mengakhiri ibadah anak pada hari ini. Tetap semangat, tetap setia mengiring Tuhan, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin belajar. Mari kakak akan tutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang engkau bangkit berdiri. Kita akan menerima doa penutup dan berkat. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang pulang dan terimalah berkat Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai hari-harimu mulai sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Kita foto dulu ya adik-adik. Oke, kameranya belum nyalain. Silakan dinyalain. Mau foto. Foto. Mana? Oke. Mana senyumnya yang manis? Beto. Senyum ya. 1, 2, 3. 1 kali lagi bayar bebas ya. Bayar bebasnya mana? 1, 2, 3. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih. Dadah semuanya. Dadah semua. Dadah semuanya. Dadah. Dadah semuanya. Dadah Jego, sampai main.